sekali mau berbagi tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Siapa di antara kita yang doanya tidak mau dijawab Tuhan? Ada? Mau nggak dijawab Tuhan doanya? Siapa di antara kita yang doanya maunya dijawab oleh Tuhan? Amin, semua angkat tangan. Luar biasa. Pasti dong, doa itu adalah permohonan kepada Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua nabi yang doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Siapa tuh? Elia, waduh hebat. Dan Elia dan Elia dan pengasuhnya, pelayannya, Elisa. Dua nabi ini doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Hebat ya. Gila. Kalau aku pengen banget tuh kayak gitu ya. Kenapa doanya selalu dijawab oleh Tuhan? Nabi-nabi lain enggak dijawab. Tapi di dalam firman Tuhan jelas banget nyata bahwa Elia dan Elisa itu nabi yang sungguh luar biasa di dalam pembacaan firman ini. Dia sungguh luar biasa menyatakan langsung jadi. Gila loh, perkataan langsung jadi. Apa aja contohnya? Ayo kita buka di dalam Yakobus 5 ayat 17. Pak Feris, Yakobus 5 ayat 17. Saya bacakan untuk sahabat-sahabat kekasih Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kebayang gak sih Pak? Kebayang gak sih? Hujan gak turun 3,5 tahun. Sekarang kita lagi mengalami musim kemarau panjang. Kemarin kita lagi jalan ya Bu. Iya. Waduh, gersang luar biasa. Kerawang Bu, gersangnya luar biasa. Sampai Bu kita waduh, ini pada gagal panen semua. Musim kemarau saat ini kayaknya lebih daripada 6 bulan. Kebayang gak 3,5 tahun tidak diberikan hujan karena Elia. Dia cuma tinggal bilang, gak hujan ya 3,5 tahun. Hujan tidak terjadi. Apalagi yang Elia nyatakan bahwa permintaan dan doanya di 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja Pak Feris, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Dapat? Ya. Ini kisah tentang dia bersama dengan Ahab. Elia hidup di zaman Raja Ahab. Ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Waktu dia suruh bujangnya siapa? Bujangnya Elia. Elisa. Coba lihat ada hujan enggak? Ada awan enggak? Bujangnya bilang enggak. 2 kali. Dia coba naik ke gunung Bukit sedikit. Ada hujan enggak? Belum. Dia naik lagi sampai 7 kali. Dan Elia bilang pasti ada awan. Dan awan pun datang dan hujan turun. Elia doa sungguh-sungguh 7 kali hujan turun. Elia pada masa itu berperang melawan 450 nabi-nabi palsu. Apa yang dia lakukan? Dia tantang nabi-nabi palsu itu untuk mempersembahkan korban persembahan. Dan apa yang terjadi? 450 nabi-nabi palsu itu nggak bisa mempersembahkan korban bakaran kepada Allah mereka, yaitu Baal. Tapi waktu Elia kasih air sekali, kasih lagi 2 kali, kasih lagi sampai air itu menggenangi seluruh persembahan korban bakarannya, dan dia minta Tuhan
Elia, permintaan doanya selalu dijawab. Kalau saya mau ungkap satu persatu, Elia ini luar biasa loh. Banyak sekali perbuatan-perbuatan Elia. Waktu dia di Sarfat, dia ngapain? Mendekapkan badannya kepada orang yang sudah meninggal. Dia memeluk anak. Coba kita buka di dalam Yakobus lagi, Yakobus 5 ayat yang ke-17. Pak Feris, Yakobus 5 balik lagi. Sebelum saya menyatakan apa maksud Tuhan, Yakobus 5 ayat yang ke-17 sekarang. Yakobus 5 ayat ke-17. Elia 1 Raja-Raja 19 Feris. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Ya. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Maka takutlah ia. Elia itu juga manusia biasa. Maka takutlah ia. Karena kenapa? Karena dia sedang menghadapi 450 nabi-nabi palsu. Dia ini manusia biasa, tapi doanya selalu dijawab Tuhan. Apakah Elia sama dengan kita? Sama. Kita juga punya rasa takut. Elia punya rasa takut, kita juga punya rasa takut. Nabi yang kedua yaitu Elisa. Waktu Elia mau naik diangkat oleh Tuhan, apa yang Elisa nyatakan? Berikan aku roti sebahagian rohmu padaku. Dan Elisa mempunyai 2/3 bagian daripada Elia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang menjadi perbedaan antara mereka dengan kita? Waktu kita meminta kepada Allah doa-doa kita, pasti ada suatu kerinduan, pasti ada suatu kebutuhan, pasti ada suatu kepentingan dalam kehidupan kita untuk dipenuhi oleh Allah. Amin. Apakah di dalam hidup kita ini kita bisa sama dengan pikiran Tuhan? Teknologi saat-saat ini sungguh canggih. Kita tidak dapat memungkiri dan tidak dapat menutup mata bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang diberkati. Amin. Tadi pagi saya terkejut waktu Pak Yosef kasih ada di grup. Wow. Ya Pak Yosef ya. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang diberkati. Wah, firmanku nih hari ini. Kita tidak memungkiri bahwa bangsa terpilihnya Allah adalah bangsa Yahudi. Sehingga pada saat ini Yahudi menguasai perekonomian dunia. Amin. Yahudi menguasai teknologi dunia. Emang handphone itu dari mana yang bisa bikin? Komputer, teknologi kita pergi ke planet, siapa yang bikin? Otaknya siapa? Kita tidak dapat memungkiri bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Tapi sepandai-pandainya Tuhan memberikan kepandaian kepada mereka, apakah mereka dapat menyamai Allah? Menyamai pikiran Allah. Satu, saya suka sekali nih nonton Netflix. Kalau pulang kerja malam tuh mau tidur, pengantar tidur saya pasti nonton Netflix. Saya nonton Netflix itu filmnya ada yang cloning. Pernah nonton film cloning ya? Manusia di cloning. Ada satu orang pria, dia kehilangan istri dan anak-anaknya, sehingga dia orang yang pandai, dia cloning. Mungkin ada yang pernah nonton filmnya? Dia cloning keluarganya, dia punya hidup baru lagi bersama istri dan anak-anaknya. Wih, luar biasa. Dan dia berbicara, bercakap-cakap, bersosialisasi dengan istri dan anak-anaknya seperti semula, seperti waktu anak-anaknya belum mati. Yang kedua, saya nonton lagi film di Netflix, ada satu wanita robot dibuat dengan teknologi yang begitu canggih,
Dan setelah itu dia jatuh cinta terhadap robot wanita itu. Wow, dahsyat. Dan wanita itu bisa punya pikiran, punya hati, punya perasaan, dan punya rasa cinta. Hebatnya manusia saat ini, dia hampir bisa menyamai Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita tahu apa yang sedang Tuhan pikirkan? Melalui pembacaan firman pada pagi hari siang hari ini, kita mau tahu nih, doa apa sih yang dijawab oleh Tuhan? Doa itu permohonan tiap orang yang percaya. Amin. Setiap kita punya satu pergumulan. Setiap kita pasti punya masalah. Dan oleh karena itu kita naikkan doa-doa kita kepada Allah. Kita baca pembacaan firman Tuhan untuk apa doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Allah. Matius 6. Pak Feris boleh buka Matius 6 ayat yang ke-6. Matius 6 aja. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Udah? Hal berdoa ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita pernah ya nonton atau di grup WA atau kita mungkin di siaran berita lah atau apa TV, ada orang berdoa di pinggir jalan. Amin. Ya, bahkan di tengah-tengah jalan. Kalau saya melihat itu nggak heran. Apa yang dia lakukan sama seperti apa yang dulu zamannya Yesus lakukan orang-orang Farisi. Berdoa di pinggir jalan, berdoa, oh terima kasih Tuhan, aku tidak seperti orang itu yang berbuat dosa. Aku mau berikan hidup yang bersih, aku selalu puasa, aku selalu menunaikan ibadah. Orang Farisi kan begitu. Pertama, kenapa doa kita tidak dijawab Allah? Kadang kita berdoa seperti orang-orang Farisi. Doanya luar biasa indahnya. Kata-kata tersusun dengan rapi. Supaya orang tahu bahwa kita rohani. Kalau lagi di gereja, wah, shalom, ya Pak, betul, shalom. Mau pulang, shalom, terima kasih Ibu. Keluar, roh halus. Amin. Ya ada di sini ya Bu ya. Amin. Kelakuan rohani di rumah ibadah, keluar gereja, roh halus. Saya juga pernah mengalami itu Bapak Ibu. Saya masih antri mau jawab salam pendeta, di belakang udah kata-katain. Wow, luar biasa. Kenapa kita teriak-teriak kepada Tuhan, minta doa kita dijawab, permasalahan kita dijawab? Satu, karena kita tidak menyampaikan doa itu dari hati. Kita cuma menyampaikan doa itu kelihatan dari luar, supaya kita kelihatan rohani. Hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja di sini. Saya nggak mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di sini dan pekerja di sini rohani di dalam gereja, tapi saya percaya rohani di dalam gereja dan rohani juga di luar gereja. Amin. Supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan, masuk ke dalam kamar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya punya satu kesaksian. Saya selalu ungkapkan kesaksian ini ulang-ulang. Kenapa? Karena kesaksian ini dapat menguatkan teman-teman seiman. Saya mungkin sudah pernah cerita waktu saya ditipu orang dan saya sedang hamil 9 bulan. 2 tahun saya mendendam terhadap dia. Pada satu saat suami saya selalu bilang, selama kamu mendendam, selama itu pula kamu
Suami saya selalu bilang, selama kamu mendendam, selama itu pula kamu gak akan dapat berkah. Satu malam saya duduk, saya tersungkur di kamar. Suami saya tidur, saya tersungkur di kamar. Aku lepas pengampun. Aku lepas. Saya diam sendiri di kaki Tuhan. Sebulan kemudian saya ketemu sahabat saya, dan itu ternyata sahabatnya dia sendiri juga. Dia ketemu saya, dia tegur saya, "Christine, gimana kabar, bla 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 bla, masih ingat gak sama Ampi? Ampi itu yang nipu saya." "Iya, gimana?" "Iya, kecelakaan, mukanya belah dua." "Itu kapan terjadinya?" "Terjadinya waktu," dia katakan, "pas saya selesai doa dulu. Kaki saya lemas, saya berdiri pinggiran pagar mall. Di lantai 2 itu, di pinggir pagar saya pegang. Saking saya lemas." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nggak menyangka bahwa itu akan terjadi. Saya nggak meminta bahwa itu Tuhan berikan kepada dia. Tapi waktu saya lepas pengampunan dan saya duduk datang sendirian kepada Tuhan. Nggak semua orang mesti tahu saya teriak-teriak minta supaya Tuhan hukum dia. Tuhan malah jawab doa saya. Luar biasa. Tuhan malah jawab doa saya. Yang kedua, yuk kita baca lagi. Yang kedua, belum waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Kok kita nunggu kok nggak dijawab-jawab ya? Sampai nangis loh. Nangis. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau kasih kesaksian lagi kok adik saya. Sorry. Saya kalau ngomong tentang adik saya sih sampai sekarang masih suka melo ya. Karena di sini saya sering mendoakan orang yang sakit, dan saya nggak mengatakan itu untuk pemuliaan nama saya. Bahwa setiap yang saya jamah, apa yang saya kasih minyak urapan kepada mereka, apa yang didoakan bersama Tuhan kasih kesembuhan. Amin. Tapi waktu adik saya sakit, Tuhan ambil dia. Waktu adik saya sampai dengan 6 bulan, Tuhan bicara kepada saya. Tuhan taruh di hati saya sangat jelas sekali. Aku adakan pembersihan. Saya kaget, apa maksudnya? Terus saya ngomong sama dia, "Tok, Tuhan bilang mau diadakan pembersihan terhadap kamu." Saya doa puasa sama Pak Tony, sahabat saya kalau pelayan. Apa maksud Tuhan ya? Dan Pak Tony bersama saya datang kepada adik saya, pembersihan. Ternyata Tuhan mau dia minta ampun kepada orang tua, ibunya, kepada kakak-kakaknya, karena memang dia tidak kurang baik sifatnya dengan kakak-kakaknya, kepada saudara-saudara keponakan. Setelah Tuhan melawat dia boleh Tuhan izinkan dipanggil, dan dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Waktu kami datang sekitar 2 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, setiap orang yang datang ke rumahnya, dia cuma bilang begini, "Saya nggak butuh uang, saya nggak butuh buah, saya cuma butuh doa." Karena kalau
pakai baju. Dia jalankan pakai baju ya. Dia kalau kena angin aja sakit badannya. Jadi kalau mau gantiin pampersnya kita nggak boleh sedikit pun geser ketekan kasurnya, karena kansernya itu sudah sampai ke hati, sampai ke paru, yang terakhir sampai ke tulang. Rasa sakitnya luar biasa, mengerang sampai seperti ayam disembelih. Saya kalau lihat dia, saya keluar dari kamar dan saya nangis. Tapi di dalam kamar saya selalu menghibur dia. Saya selalu mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Dan dia setiap mau tidur malam sama suami saya, kalaupun saya sudah tidur dibangunin sama suami saya, tolong doain dulu supaya aku dapat melewati malam ini, supaya aku boleh istirahat dan besok aku boleh berjuang lagi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kebayang begitu luar biasa 1 tahun adik saya mengalami sakit yang sangat dahsyat. CA-nya 238. Manusia mengalami CA 30 sudah pasti meninggal. Sampai dilakukan penelitian oleh dokter-dokter itu, kenapa CA-nya bisa sampai 238 dan masih hidup. Kami gak bilang bahwa ini kekuatan daripada Tuhan, tapi saya percaya bukan doaku tidak dijawab, bukan karena Tuhan tidak memberi kesembuhan, justru Tuhan sedang menyelamatkan. Kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan kok gak jawab ya doa kita. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Kita taunya bagaimana? Mungkin ini kita lebih belajar lagi untuk peka dengan suara Tuhan. Saya salah satu orang yang sangat bersuka cita luar biasa bahwa Tuhan kasih karunia untuk dapat mendengar suara Tuhan lebih jeli. Kita semua bisa dengar suara Tuhan dengan lebih jeli. Kalau kita pekakan hati kita, kita mau datang sama Tuhan tersungkur di kamar, tersungkur dalam ruangan sendirian, kita mau minta dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup, pasti bisa. Pasti kita semua akan bisa dengar suara Tuhan. Yakin, percaya. Yang kedua, kalau kita mau lebih lagi bisa mendengar suara Tuhan, pakai doa puasa. Saya pertama tidak meyakini bahwa masa sih doa puasa bisa benar-benar menyatukan hubungan kita dengan Allah dengan begitu dekat. Tapi apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sudah tim kita lakukan untuk doa puasa supaya lebih benar-benar menyatukan diri kita dengan Allah, itu terbukti dan sangat terbukti. Dalam beberapa hal itu terbukti. Saya juga mau kasih kesaksian. Kemarin ini belum lama saya lagi pergi ke luar kota ya. Kebetulan teman saya itu punya beberapa aset di Bali. Sambil jalan-jalan, terus dia bilang, Tin, ini rukoku yang ini udah lama banget nih, kosong, gak laku-laku nih disewain. Terus kami sambil mau jalan, karena kami mau ke Kintamani, ya udah mampir dulu yuk ke rukonya, kita doain. Sambil jalan karena pagi-pagi ya, mau ke Kintamani pagi, kita mampir dulu ke rukonya. Kita doakan karena rukonya mau disewa tapi udah lama kosong. Nyampe Kintamani, makan segala macam, jam 1 siang. Ada orang mau sewa rukonya 5 tahun. Keren. Amin. Tepuk tangan dong. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya doain bukan orang Kristen loh. Tapi saya bilang sama dia, saya doanya bisanya dalam nama Yesus ya. Kenapa dia bisa minta doa sama saya? Karena belum lama ini 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, rukonya yang di Buara, depannya McDonald, perapatan McDonald itu kosong sudah 8 bulan. Saya diajak ke sana doain, doa dalam nama Yesus ya, nggak apa-apa. Dia nyebar pakai Hindu ya, Hindu ya, orang Bali. Saya pakai nama Yesus. Sorry Mbak, kalau aku lagi nggak pakai doa nama Yesus, Mbak ntar dulu belakangan. Aku dulu, Mbak dulu, aku dulu nih. Ini bukan untuk kemuliaan pribadi, ini untuk kemuliaan Tuhan. Hanya 1 minggu, sekarang rukonya udah isi. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang yang nyewa ruko itu
dibongkar habis, dibikin bagus luar biasa rukonya. Dia sangat bergembira dan hadiahnya saya dibawa ke Bali. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Yang ketiga, waktu saya mau pulang, dia bilang, Tin, kan kami tinggal di rukonya dia punya ruko lagi, kami tinggal di rukonya dia, di ruko yang di atas itu dikos-kosin. Tin, masih ada satu kamar kosong, udah nggak keisi, udah lama banget nggak isi, Tin. Ayo sebelum pulang kita doa dulu. Kami bangun jam 7 udah siap, saya mau pulang kan waktu itu. Jam 7 saya keliling rukonya, saya doain usahanya dia, kan dia usaha roti ya. Saya doain kos-kosannya, saya doain. 8:30 ada yang datang, mau kos 1 juta lumayan. Puji Tuhan. Setiap orang yang percaya, ayo dong kita muliakan nama Tuhan, kita berikan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di situ ada sahabat saya yang saudara sepupu. Dia lihatin kejadian demi kejadian. Dia lihat 3 peristiwa ini. Terus dia bawa saya ke rumahnya. Kebetulan sahabat saya asetnya memang banyak. Rumahnya besar sekali, lagi disewa sama Bank BPD Bali. BPD apa gitu, Bank Bali lah pokoknya, Bank Daerah Bali. Tin, aku mau jual rumah ini, Tin. Doain dong. Terus saya duduk aja, nggak mau doa. Kenapa ya nggak mau doa? Nggak tahu ya, kok kayak nggak mau doa aja. Mbak, ini kayaknya yang mau yang nyewa ini seneng banget deh sama rumahmu, pasti disewa lama. Enggak, tapi aku maunya kamu doa. Doa, Tim, dalam nama Yesus, Tim, dalam nama Yesus. Ya udah, kita doa ya, kita doa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu orang yang sedang memperhatikan kegiatan ini. Saudara sepupu kita, sahabat saya juga waktu ikut ke sana. Saya terus bilang begini, Mbak, kalaupun nggak terjadi apa-apa, nggak apa-apa ya. Oh iya, tinggal. Dan nggak terjadi apa-apa. Malamnya teman saya yang sepupu kita ini datang kepada saya, Mbak, aku boleh minta doa nggak? Nggak apa-apa, pakai dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan. Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang kita nggak ngerti maksud dan rencana Tuhan. Kadang kita nggak tahu apa pikiran Tuhan. Kalau teknologi begitu canggih, mau bikin ciptain robot, bikin cloning, seolah-olah dia menjadi Tuhan karena bisa menciptakan satu hal yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Dia tidak bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan. Amin. Waktu kita doa, kita sampaikan ungkapan kita kepada Allah, tapi kita nggak ngerti apa jawaban Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bicara kepada saya, tapi saya nggak tahu apa maksudnya. Waktu Tuhan bicara mau dilakukan pembersihan terhadap adik saya nggak tahu apa ya maksudnya. Tuhan hanya bicara kepada saya, tapi kita nggak tahu apa maksud dan rencana Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau di sini kita pernah punya kejadian dengan Ibu Butet ya. Amin. Waktu Tuhan bicara, ini jadinya nyata di tengah-tengah kita. Waktu Tuhan bicara, hati-hati di depan Pak Feris. Amin. Hati-hati, kamu akan dijarah, kamu akan dipal sama orang-orang preman, betul ya? Saya nggak tahu apa maksud dan rencana Tuhan. Bu Butet juga nggak ngerti kan? Cuma dengar, tapi tidak
kitalah yang kurang peka terhadap suara. Kenapa saya selalu katakan peka sama suara Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan selalu bicara kepada kita. Kenapa dia bicara kepada kita? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Jangan salah, orang Yahudi sama dengan kita. Kita ini bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Bukan hanya bangsa Yahudi, tapi kita orang-orang yang percaya kepada Allah. Kitalah bangsa pilihannya. Amin. Yang ketiga, karena kita berdoa salah. Amin. Berdoanya salah. Kok bisa? Bu Butet, saya mau nanya, Butet perlu mobil nggak? Hah? Masa sih? Mau kalau dikasih mobil? Mau? Hah? Perlu mobil nih? Pak Feris perlu mobil nggak? Perlu mobil. Tapi saat ini kalau Tuhan mau kasih Bapak cuma 1 juta, hah? Mobil tapi belum kelihatan nih barangnya, sekarang ada di meja 1 juta. Mana yang diambil? Yang ada dulu, amin. Bu Butet, perlu mobil nggak? Perlu banget. Gasnya udah kosong, habis. Penggorengannya pecah, pancinya robek, kopinya kosong. Terus ada orang datang bawa kopi, aku perlunya mobil. Kopi aja lah. Kopi ya, amin. Amin. Jelas loh, nggak usah ribet-ribet kalau doa. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang ada di depan mata kita, kebutuhan kita, keperluan kita, itu yang jadi. Kadang-kadang doa kita apa? Salah. Saat ini Bu Butet perlu mobil apa perlu kopi? Kopi. Saat ini perlu bayaran sekolah apa mobil? Sekolah. Sekolah. Doa kita itu salah. Doa kita terlalu ngawang-ngawang. Doa hanya untuk memuaskan nafsu, kebutuhan, keinginan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya kesaksian lagi nih. Maaf ya kalau saya kesaksian, kalau firman mesti ada kesaksian ya. Bagus lah, bagus emang. Waktu suami saya sakit, bulan Oktober, adiknya mau pulang ke Manado. Saya nggak punya kendaraan. Saya sampai bilang, wah ngana le, ngana tega pak kita le. Mari ini kan sakit, bagaimana siapa mau antar-antar dan ke rumah sakit coba kontrol. Nah, lagi sakit, adiknya pulang. Kata so menyerah, mau di Jakarta, so gagal di Jakarta mau pulang juga kita ke Manado. Foto tahu foto. Iya. Foto mobil. Mobil bawa pulang Manado. Jadi siapa mau antar-antar dan dia? Iya. Saya butuh mobil nggak? Saya belum bisa nyetir waktu itu. Saya nggak akan pernah lupa kejadian itu. Saya doa di kamar. Saya tuh seneng banget doa sendirian. Saya butuh mobil. Nggak apa-apa Tuhan, kecil aja nggak apa-apa. Yang penting saya bisa antar suami saya kontrol ke rumah sakit. Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya mintanya apa? Mobilnya apa? Kecil. Yang penting Bisa mantar kayak kontrol. saya belum bisa nyetir. Belum bisa nyetir Pak, sungguh Pak. Saya dikasih mobil apa? Cherry Kiki. Tahu Pak mobil Cherry Kiki? Mobil yang kecil. Saya mintanya apa? Yang kecil. Yang penting bisa antar suami. Dan Tuhan penuhi. Amin. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ingat firman kemarin minggu lalu, 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga, Iya. apa yang tidak pernah kita pikirkan di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Saya nggak tahu loh, dia adiknya pulang ke Manado. Apa saya waktu adiknya mau pulang ke Manado saya udah ngomong sama Tuhan? Belum kan? Saya lagi ngomel-ngomel sama adiknya. Pulang Manado bagaimana dah, nggak ada PKK
cuma buka angkat telepon, uangnya dari mana? Tuhan kasih langsung berlipat-lipat. Tuhan kasih orderan. Saya kebetulan trainer ya, jadi saya dikasih orderan, dikasih 150 untuk assess. Saya dikasih training untuk bikin public training. Bisa buat bayar DP mobil. Yang saya butuh apa? Mobil saat itu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kadang kita minta yang enggak. Minta aja sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Tuhan, aku nggak bisa makan. Tuhan, mungkin aku mau kopi. Tuhan, aku mau jalan aja nggak ada ongkos mau ke gereja. Tapi Tuhan beri lebih daripada apa yang kita butuhkan. Amin. Pernah ada yang merasa bahwa Tuhan kasih lebih daripada apa yang kita butuhkan? Amin. 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 Puji Tuhan luar biasa. Dan saya percaya saat ini sahabat kekasih kita juga sedang dirawat di rumah sakit mengalami sakit penyakit. Pasti dia sedang berdoa minta kesembuhan. Amin. Sebentar kita akan membesuk dia. Kita sama-sama minta kasih karunia Tuhan bersama dengan dia supaya Tuhan mau sembuhkan dia. Apa yang Tuhan mau? Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau punya rencana yang lain, terserah suka-sukanya. Oleh karena itu kita jangan segan-segan kalau yang suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Jadi dalam hidup kita ini, serahkan aja lah semuanya. Pokoknya itu rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Amen. Apa yang jadi, pokoknya aku punya kebutuhan ini Tuhan, selebihnya urusan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kesaksian lah. Capek gak sih dengar kesaksian saya? Saya baru-baru ini kena tipu 40 juta. Rasanya nih bukan segini gitu ya. Lagi banyak kebutuhan gitu ya. Saya cuma bilang begini. Saya panggil dia abang. Bang, abang lagi berurusan sama saya. Secara manusia saya mengampuni, tapi secara hukum tetap harus pakai jalur hukum. Sekarang masalahnya sedang di polisi. Secara pribadi nih, kan saya udah ngomong sama dia, secara manusia saya mengampuni, tapi di lubuk hatiku aku masih kecewa. 40 juta bu, bisa beli apa tuh coba? Lumayan lah, ya kan? Oh, beda DP DP itu bu, cari Kiki. Tapi saya katakan kepada Tuhan, aku lepas pengampunan. Ya, suamiku Denny, aku lepas pengampunan. Aku bilang sama dia, aku lepas pengampunan. Terserah Tuhan. Tapi secara hukum dia tetap harus menyelesaikannya secara hukum. Dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Saat ini besok dia udah polisi panggil untuk karena dia sudah harus mengembalikannya tanggal 15 hari ini. Kalau besok dia tidak datang ke kantor polisi, ya terpaksa polisi tahan dia. Dan sanksinya udah ketahuan ya berapa tahun. Saya sudah banyak ngobrol dengan Pak polisinya, saya sudah di BAP dan lainnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, minggu lalu saya dapat kabar kalau mungkin besok lusa saya ke Surabaya. Kita sama-sama dukung dalam doa ya. Mungkin ini balasan Tuhan buat apa yang saya sudah relakan. Saya percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Dan apa yang sudah kita lepas di bumi terlepas. Waktu kita sudah lepas pengampunan, sorga kita sudah lepas pengampunan terhadap dosa. Dan Tuhan kasih hadiah. Besok Rabu saya akan ke Surabaya. Ya kiranya saya nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi waktu saya dapat kabar
minta sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga Tuhan penuhi bahkan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Yang keempat, atau kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu menerimanya untuk kamu habiskan sendiri. Itu yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa kita kadang suka minta tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, kita sering paksa Tuhan. Ada paksa Tuhan untuk jawab doa. Kita nggak tahu apa jawaban Tuhan, tapi kadang kita doa sampai teriak-teriak, Tuhan, kenapa mesti aku yang ngalamin ini? Tuhan, aku pokoknya butuh ini. Tuhan, kasih ini. Tuhan, pernah? Nah, Kenapa doa kita tidak terjawab? Jangan paksa dia. Tadi kan sudah dibilang 1 Korintus 2. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang tidak terdengar, apa yang tidak terpikir di hati kita, itu sudah Tuhan siapkan buat kita. Imani itu dalam hati, imani itu dalam diri kita, bahwa kita cukup ngomong sama Tuhan sekali juga Tuhan udah denger. Lu ngomong berkali-kali percuma. Dia yang ciptain kita, dia udah tahu hati kita sebelum kita mengatakannya kepada Allah. Bahkan sampai sebelum kita lahir, dia sudah merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang gak tahu siapa saya dulunya. Hidup makan pakai teri, duit punya 2.000 diminta orang. Tapi waktu kita mau rela ngasih apa yang kita punya, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Kalau saya bisa berdiri saat ini di sini, kalau saya bisa dengan gagah perkasa saya bisa bawa kendaraan, bukan karena hebat saya, tapi karena saya percaya apa yang gak pernah saya dengar tuh, apa yang gak terlihat, Tuhan udah siapkan buat saya. Kalau ada dalam firman Tuhan, ora et labora, itu gak ngebohongin. Terakhir saya mau katakan, kita tutup firman Tuhan. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Kita berdoa doang, Bapak Ibu mana ada sih? Emang duit mau jatuh dari surga? Kita bekerja doang, ngandalin kekuatan pribadi, ngandalin kekuatan sendiri, gak percaya adanya Tuhan, gak akan dapat sampai mati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, 2 tahun saya jalan dari Sudirman, Tamrin, Kota, balik Kota, Tamrin, Sudirman, 2 tahun naik setiap lantai, tawarin proposal, nggak ada yang jawab. Di halte bus nangis tiap siang, nggak ada. Sampai saat ini nggak ada yang jawab tuh. 2 tahun saya jalani itu nggak ada yang jawab. Dijawabnya apa? Karena saya kasih tumpangan sama orang waktu mau ke bandara. Saya ngeliat orang kok itu banjir waktu mau ke bandara, ada orang berebutan direktur lah, mereka nggak berani mobil Mercy-nya. Tahun 2007 itu bandara kalau hujan banjir sehingga Mercy atau mobil mewah nggak berani lewat, dan mereka numpang dan saya kasih tumpangan. Setelah kasih tumpangan, nggak taunya beberapa tahun kemudian, mungkin dia 2007 waktu saya kasih tumpangan, 2010 dia ketemu saya dan dia kaget lihat saya dan dia kasih proyek untuk saya. Padahal yang kecil, tapi kita lakukan dengan tulus. Kita nggak tahu apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. amen. Kita nggak ngerti apa pikiran Tuhan yang Tuhan sedang denakkan untuk kita ke depan. Tapi kita cuma mau percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saat ini belum dijawab, jangan
Amin. Amin.